Seringkali kita pikir negosiasi itu cuma soal tawar-menawar biasa ya, kayak pas beli rumah gitu. Iya, betul. Sederhana kelihatannya. Tapi sumber yang Anda bagikan hari ini, kutipan dari buku Breakthrough Business Negotiation, ini kayaknya membuka mata kita banget. Ternyata negosiasi bisnis itu, jauh lebih rumit. Betul sekali. Sistem dinamis, banyak pemain, ada agenda tersembunyi, terus kepentingannya juga bisa berubah-ubah. Kompleks ya. Nah, pembahasan kita kali ini tujuannya mau membongkar nih, gimana sih negosiator hebat itu nggak cuma mainin kartu yang ada, tapi justru dia aktif merancang permainannya. Merancang permainan, itu kuncinya. Siap ya, kita lihat negosiasi dari kacamata seorang, katakanlah arsitek. Mari kita bedah inilah. Tentu, inti dari buku ini memang mengubah cara pandang kita. Jadi nggak cuma bereaksi aja di meja negosiasi, tapi kita jadi proaktif merancang keseluruhan permainannya. Oke. Ada 4 pilar utama nih untuk jadi arsitek negosiasi ini. Pertama, mendiagnosis situasi. Kedua, membentuk struktur negosiasi. Ketiga, mengelola proses interaksi. Dan keempat, menilai hasil secara berkelanjutan. Nah, kita akan telusuri 4-nya satu persatu. Oke, siap. Pilar pertama dulu ya, diagnosis. Ini berarti nggak cuma sekedar tahu apa yang kita mau gitu kan ya? Betul, lebih dalam dari itu. Tapi harus gali lebih dalam, pahami mengapa semua pihak itu pengen sesuatu. Jadi kepentingan mereka bukan cuma posisi yang kelihatan di permukaan aja. Tepat. Kayak contoh Daniel itu yang negosiasi sama startup Omega. Yang krusial kan bukan cuma tahu si Ken pendirinya nggak mau pindah ke Austin. Tapi kenapa dia sampai segitunya nggak mau? Gitu ya? Kenapa sih itu penting banget tahu kenapanya? Karena gini, mengetahui mengapa itu membuka pintu buat solusi-solusi kreatif. Solusi yang mungkin nggak kepikiran kalau kita cuma fokus di apanya aja. Masuk akal. Selain itu ya, diagnosis juga berarti identifikasi alternatif Anda kalau negosiasinya buntu. Itu namanya BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Gampangnya sih, rencana B kita apa? Rencana B, oke. Terus pastikan juga Anda tahu siapa yang punya wewenang akhir. Jangan sampai kayak beli mobil, udah deal harga, ternyata manajernya belum setuju. Kan repot. Hahaha, iya sering kejadian itu. Jebakan ratifikasi namanya ya. Bisa dibilang gitu, perlu juga waspada sama isu tersembunyi atau linkages gimana kesepakatan ini nyambung ke negosiasi lain dan potensi isu toksik, isu yang kayaknya sepele tapi bisa meledakkan semuanya. Jadi intinya kumpulin info sebanyak mungkin di awal ya. Kayak kata Pastor itu, keberuntungan berpihak pada pikiran yang siap. Nah ini nyambung nih ke pilar kedua, yang menurut saya paling membuka mata. Membentuk struktur. Jadi kita nggak harus pasrah gitu aja nerima struktur negosiasi yang ada. Beneran? Sama sekali enggak. Justru disinilah letak terobosannya. Anda bisa jadi arsitek yang mengubah dinamika kekuatan. Wah, gimana caranya tuh? Ambil contoh Claire tadi yang negosiasi sewa sama Bargain Mart. Nah, daripada cuma hadap-hadapan 1 lawan 1, Claire bisa aja proaktif, mulai ngobrol sama pesaingnya Bargain Mart, misalnya Value Shops. Oh gitu. Langkah ini aja udah langsung mengubah rencana B, alias BATNA semua pihak yang terlibat. Atau Claire bisa juga bangun koalisi sama calon penyewa lain di properti yang sama. Jadi dia nggak sendirian. Menarik banget. Jadi selain mengubah siapa aja yang terlibat, kita juga bisa membentuk agenda apa aja nih yang mau dibahas, terus melakukan framing, maksudnya membingkai masalahnya biar menguntungkan kita gitu ya. Betul, membingkai ulang. Sumber Anda kan mencontohkan Millennium Pharmaceuticals. Mereka cerdik banget, mecah negosiasi lisensi teknologi sama raksasa farmasi itu per kategori penyakit. Iya, itu strategi bagus. Ini kan jadi bikin tawarannya lebih relevan buat unit-unit bisnis spesifik di perusahaan besar itu. Dan akhirnya, Millennium bisa dapat deal yang jauh lebih bagus. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini tentang secara sadar merancang medan pertempurannya sebelum negosiasi dimulai. Jadi arsitek jangan cuma jadi bidak catur aja. Jadi arsitek bukan bidak catur. Oke, dicatat. Nah, setelah strukturnya kita bentuk nih, baru masuk ke pilar ketiga, mengelola proses interaksi di meja perundingan. Ternyata ngontrol gimana kita berinteraksi, itu juga sumber kekuatan ya. Banget. Misalnya siapa ngomong sama siapa, kapan info dibagikan, atau sequencing urutan isu yang dibahas. Kenapa sih urutan itu penting? Karena gini, membahas isu A sebelum isu B itu bisa mengubah seluruh alur dan hasil negosiasinya loh.
Beda banget nanti jadinya. Oh, oke. Selain itu, perhatikan juga dinamika mikro. Kesan pertama itu nempel kuat, susah diubah. Terus ada juga tipping points, momen-momen kritis di mana satu insiden kecil aja bisa memicu eskalasi besar yang susah dibendung. Contohnya. Kayak sengketa Global Airways sama serikat pilotnya itu. Memanas gara-gara isu yang awalnya dianggap sepele, lalu ada irreversibility, kesadaran kalau beberapa keputusan atau omongan sekali keluar, ya udah, susah ditarik lagi. Dan tentu saja, emosi. Wah, itu perannya besar sekali. Ini jadi kayak ada dilema yang cukup fundamental ya jadinya. Di satu sisi, kita perlu belajar sebanyak mungkin tentang pihak lain, biar nemu potensi kerjasama, menciptakan nilai bareng. Iya, create value. Tapi di sisi lain, kita juga perlu membentuk persepsi mereka tentang posisi kita, biar bisa claim value, dapat bagian yang adil. Kalau terlalu terbuka, bisa dimanfaatin. Terlalu tertutup, malah kehilangan peluang. Gimana ya cara nyiimbanginnya dalam praktek? Itu kayaknya tantangan besar. Betul sekali. Itu dia inti dari seni negosiasi di level tinggi. Keseimbangan itu dinamis sifatnya, nggak statis. Nah, ini membawa kita ke pilar terakhir, menilai hasil. Oke, penilaian. Dan ini bukan cuma evaluasi pas udah selesai, di garis finish. Tapi lakukan secara berkala selama prosesnya jalan. Kita cek terus ini udah di jalur yang benar belum sih menuju tujuan. Hubungan sama pihak lain gimana? Kejaga enggak? Dan yang krusial, kesepakatannya ini sustainable enggak? Bisa bertahan enggak dalam jangka panjang? Nah iya, berkelanjutan. Dan satu lagi yang ditekankan, sumber Anda. Apakah kita, baik sebagai individu maupun organisasi, belajar dari setiap negosiasi? Penting itu. Millennium Pharmaceuticals tadi disebut sukses kan? Karena mereka secara sistematis bangun kapabilitas organisasi buat belajar. Jadi makin pinter di negosiasi berikutnya. Jadi kesimpulannya, negosiasi yang sukses itu beneran bukan cuma soal pinter tawar-menawar di meja ya. Jauh lebih dari itu. Negosiator terobosan itu ya arsitek tadi. Mereka lakukan analisis mendalam, secara proaktif membentuk struktur dan proses negosiasinya, ngelola interaksi dengan cermat, dan yang paling penting, menjadikan setiap negosiasi itu kesempatan buat belajar. Melihat kompleksitas bukan sebagai hambatan ya. Justru sebagai peluang, sebagai kanvas untuk berkreasi. Keren. Nah, ini satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang dari pembahasan kita hari ini. Untuk negosiasi Anda berikutnya, coba deh pikirin. Sebelum Anda duduk berhadapan, langkah spesifik apa ya yang bisa Anda ambil buat mulai merancang struktur permainannya? Pertanyaan bagus. Pikirkan siapa aja yang perlu dilibatkan, atau mungkin malah nggak perlu dilibatkan. Isu apa aja yang perlu dibingkai ulang? Terus gimana caranya Anda bisa memperkuat alternatif Anda sendiri sebelum pembicaraan dimulai? Itu mungkin bisa jadi langkah awal yang kuat.